Selamat datang di Bis Unsut, bincang santai ala Unsut. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Dengan aku, Jen Audrey, yang akan nemenin kamu pada episode kali ini yang bertema pengalaman mengikuti kampus mengajar. Nah, saat ini aku sudah bersama dengan salah satu mahasiswi yang pernah mengikuti kampus mengajar, yaitu Mbak Rifa. Halo Mbak. Halo. Mungkin boleh nih perkenalan sedikit kepada Sobat Gensot. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Maulida, biasa dipanggil Rifa. Saya dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi angkatan 2019. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Mbak masuk ke topiknya. Nah, yang pertama mungkin boleh nggak sih Mbak dijelasin apa sih program kampus mengajar itu? Ya, kampus mengajar ini merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang melibatkan mahasiswa seluruh Indonesia untuk berkontribusi membantu proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa. Seperti itu, Kak. Oke, berarti ini tuh merupakan salah satu program lainnya dari Kampus Merdeka gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, itu kampus mengajarnya itu dilakukan di daerah mana sih Kak? Apakah kita bisa memilih gitu untuk daerahnya? Oke, untuk pengalaman saya itu kita bisa memilih domisilinya waktu itu gitu. Dan saya ketika itu memilihnya Banyumas gitu. Dan tapi untuk pemilihan sekolahnya sendiri itu ditentukan oleh pusat gitu. Oke, mungkin lanjut nih. Apa sih yang menjadi motivasi Mbak gitu untuk mengikuti salah satu program kampus mereka ini, yaitu kan program kampus mengajar? Ya, motivasi saya untuk mengikuti program kampus mengajar ini, yang pertama saya melihat postingan story kakak tingkat saya yang kebetulan saat itu mengikuti program kampus mengajar perintis tahun 2020. Kakak tingkat tersebut sering membuat story dengan anak-anak, belajar, dan sebagainya. Dari situ saya tertarik nih Kak. Wah, sepertinya seru, sepertinya asik. Akhirnya saya putuskan untuk mendaftar. Selain itu juga ada keinginan dari saya untuk belajar hal baru di luar dunia kampus gitu Kak. Oke, mungkin aku boleh nanya nggak Kak, kenapa Kakak lebih memilih kampus mengajar gitu dibanding program-program kampus merdeka yang lainnya? Oke, kenapa saya memilih kampus mengajar? Karena pertama saya suka anak-anak dan saya suka mengajar dan ini sesuai dengan passion saya gitu. Akhirnya saya memilih untuk ikut kampus mengajar. Oke, berarti berawal dari ketertarikan dan juga dari pengalaman kakak tingkat kakak gitu ya. Oke, lanjut nih Kak. Mungkin bagaimana sih kakak ini awal mulanya tuh bergabung dengan kampus mengajar ini, mungkin dari langkah-langkah awalnya gitu? Iya, awalnya itu saya harus membuat akun dulu di laman Kemendikbud gitu. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Di situ teman-teman nanti buat akun, mengisi biodata, kemudian melampirkan CV dan sertifikat organisasi yang teman-teman pernah ikuti dan sebagainya. Nah, setelah buat akun tentunya daftarnya di bagian kolom kampus mengajar ya. Kemudian setelah itu saya mengikuti tes, yaitu survei kebinekaan, di mana saya mengerjakan soal dalam waktu tertentu. Nah, setelah dari serangkaian seleksi tersebut nanti diumumkan nih mana mahasiswa yang lolos dan mana mahasiswa yang tidak lolos. Kalau mahasiswa itu lolos akan dikirimkan email gitu dari Kemendikbud yang isinya itu lokasi tujuan atau penempatan kampus mengajar seperti itu. Oke, berarti kurang lebih tuh prosesnya sekitar berapa lama ya Kak dari awal pendaftaran sampai pengumuman itu? Kurang lebih mungkin 1 bulan ya Kak. 1 bulan ya? Iya. Oke, lanjut nih Kak. Mungkin boleh nih di-sharing kepada Sobat Gensut gimana sih pengalaman kampus mengajar di daerah yang Kakak tempati gitu? Oke, untuk pengalamannya sangat seru banget ya teman-teman semua gitu. Saya yang berlatar belakang bukan dari prodi pendidikan, belajar untuk mengajar. Saya yang bukan seorang guru,
tapi belajar juga menjadi guru gitu. Jadi itu sebuah pengalaman yang sangat seru, kita menghadapi anak-anak SD yang mungkin dengan berbagai macam karakternya ya Kak, yang mungkin senang bergerak, senang ini gitu. Jadi pengalamannya tidak terlupakan seperti itu Kak. Kemudian kita juga membuat project-project bareng bersama anak-anak SD dan tim rekan saya gitu. Oke, menarik banget sih Kak. Berarti waktu program Kampus Mengajar ini berjalan, berarti kakak tuh bersama dengan tim yang lain ya, nggak sendiri gitu. Mungkin timnya itu dari fakultas yang berbeda-beda juga ya? Betul, untuk tim saya sendiri itu berasal dari universitas dan prodi yang berbeda-beda, seperti itu Kak. Oke, mungkin sekitar berapa orang tuh Kak per timnya? Paling banyak kalau tidak salah 6, paling sedikit 4. 4. Iya. Berarti kalau misalnya dari program Kampus Mengajar ini tuh, berarti sistemnya itu pulang pergi ya Kak, nggak kayak yang KKN harus nginep di sana, itu enggak ya? Oh, itu beda-beda Kak. Kalau misal tim saya itu tidak pulang pergi karena untuk menempuh perjalanan ke sana itu 1,5 jam. Lumayan banget. Iya, ya, lumayan. Jadi kita menyewa rumah gitu, istilahnya rumah. mengontrak gitu di sana gitu. Oh, berarti pas yang menyewa itu kurang lebih tuh berapa bulan Kak? Sampai 6 bulan gitu atau cuma sebulan 2 bulan? Iya, program Kampus Mengajar ini kan 5 bulan ya, otomatis kita juga mengontrak selama 5 bulan gitu. Oke, mungkin lanjut nih Kak, apa sih yang manfaat yang Kakak dapatkan gitu dari program Kampus Mengajar ini? Kan selain tadi Kakak juga mendapatkan pengalaman baru dengan bertemu anak-anak gitu, mungkin ada lagi nggak Kak? Ya, pengalamannya banyak banget ya, mulai dari relasi teman-teman, kemudian ada ilmu dan pengetahuan baru yang kita dapat gitu. Kemudian yang perlu teman-teman tahu, ternyata kita diberikan uang saku setiap bulannya selama proses Kampus Mengajar tersebut. Selain itu, kita juga dibayarkan UKT-nya oleh Kemendikbud gitu. Berarti banyak banget sih Kak ya. Aduh, banyak banget Kak, iya betul. Oke, mungkin lanjut nih Kak, apa sih yang menjadi tantangan saat itu saat kakak mengikuti program Kampus Mengajar ini gitu? Oke, tantangan terbesarnya adalah kemampuan literasi dan numerasi siswa gitu. Saat itu kemampuannya itu masih dibilang kurang ya Kak. Kelas tinggi itu kelas 4, 5, 6 masih kesulitan untuk membaca, bahkan mengeja pun masih susah. Perkalian saya pernah nanyakan 5 kali 3 berapa? Mereka lama sekali untuk menjawabnya. Itu merupakan tantangan bagi kita semua dan tim saya gitu, untuk setidaknya memperbaiki untuk mereka bisa gitu. Oke. Nah saat kakak mengajar itu berarti untuk tujuan siswanya itu siswa kelas 5, 6? Enggak, jadi tujuan kelas siswanya lah 1 sampai dengan kelas 6 gitu. Oke, berarti dalam seminggu nih Kak, misalnya setiap hari itu mengajar gitu dari Senin sampai Jumat? Dari Senin sampai Kamis waktu itu, iya. Jumat biasanya oleh guru-guru dipakai. Sebenarnya awalnya kita kesepakatan dulu dengan gurunya gitu. Jadi emang setiap sekolah berbeda-beda ya Kak. Oke, lanjut nih Kak. Mungkin apakah program Kampus Mengajar ini itu telah mempengaruhi pendekatan kakak gitu dalam proses belajar ataupun dalam mengajar? Ya, tentu sangat mempengaruhi ya Kak, terutama dalam mengajar gitu. Saya jadi bisa mengajar yang pengalaman sungguh luar biasa gitu di tempat orang lain gitu. Saya menjadi tahu bagaimana sih metode mengajar yang benar, metode belajar yang efektif gitu kan, karena karakter anak itu berbeda-beda gitu. Kemudian dampak lainnya itu terhadap siswanya gitu. Siswa menjadi semangat, senang untuk belajar dan sekolah gitu. Belajar adalah sebuah hal yang menyenangkan gitu, karena di sana kita tidak hanya belajar tapi juga disisipi permainan-permainan seperti itu Kak. Akhirnya juga nilai siswa juga cenderung naik kayak gitu. Oke, berarti kakak juga ikut merasakan gitu ya bagaimana menjadi guru yang mengajar siswa-siswa yang dengan karakter berbeda gitu ya? Iya, betul. Oke, mungkin lanjut nih Kak, bagaimana sih kakak ini melihat peran teknologi dan media sosial tadi dalam mendukung pelaksanaan program Kampus Mengajar ini? Sangat Mendukung ya Kak, karena dengan begitu program Kampus Mengajar ini bisa di-share ke seluruh penjuru pelosok negeri seperti itu Kak.
menjadi tahu dan bisa merekrut berbagai mahasiswa dari pelosok negeri kayak gitu Kak. Mungkin kayak media sosial sekarang juga berguna banget gitu ya Kak. Iya, selain itu kita juga bisa sharing loh Kak gitu di media sosial pengalaman kita gitu. Jadi kan memotivasi yang lainnya untuk ikut serta nih. Iya bener banget, terutama kan mahasiswa sekarang itu mungkin kalau misalnya mau mencoba pengalaman baru kan lihat dulu dari media sosial gitu ya Kak. Iya betul. Oke lanjut nih Kak, apa sih pelajaran penting yang Kakak dapatkan dari pengalaman kampus mengajar ini? Pelajaran penting yang saya dapat yaitu ketika kita bersiap untuk memulai, maka itu yang akan kita tuai. Seperti itu. Jadi ketika saya mantapkan untuk ikut program kampus mengajar ini, berarti saya siap untuk menerima ilmu baru, pengalaman baru, dan sebagainya. Dan hal tersebut nantinya sangat bermanfaat nih untuk kita ke depannya. Seperti itu. Oke, berarti nggak cuma kita hanya fokus ke akademik gitu ya Kak, Iya. tapi pengalaman kayak kampus mengajarnya juga penting ya buat Iya. mengasah skill juga. Dan kalau nggak salah, program kampus mengajar itu di-convert SKS ya Kak? Iya, betul sekali. Program kampus mengajar ini dikonversi sebanyak 20 SKS. Tapi dalam prodi saya ini dikonversi seluruh SKS di semester saat itu. Selain itu juga bisa dikonversi KKN, Kak. Jadi saya nggak perlu ikut KKN gitu. Oh, berarti udah termasuk kayak emang mirip-mirip sih ya kampus pengajar dan KKN ini. Cuma bedanya mungkin kalau kampus pengajar kan 6 bulan ya. Kalau misalnya KKN kan mungkin sebulan hampir 2 bulan. Betul. Oke, lanjut nih Kak. Mungkin Kakak punya nggak sih saran bagi mahasiswa lain yang mungkin tertarik gitu untuk bergabung dengan kampus pengajar ini? Oke, saran buat teman-teman yang tertarik nih ikut program kampus mengajar, jangan tunggu nanti-nanti gitu. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Banyak manfaat yang akan teman-teman rasakan, dapatkan gitu. Ketika kalian sudah diberikan wadah untuk explore dan upgrade diri, jangan sampai kalian malah berdiam diri gitu. Kalian harus bisa keluar dari zona nyaman kalian gitu. Ya betul banget sih, emang keluar dari zona nyaman tuh kadang susah ya Kak. Oke, lanjut nih Kak, mungkin yang terakhir, apakah program kampus mengajar ini itu sesuai gitu dengan peran mahasiswa sebagai agen perubahan? Menurut Kakak gimana? Iya, kalau menurut saya tentunya sesuai banget ya teman-teman, karena tujuan program kampus mengajar ini adalah untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Kita membantu untuk mengatasi permasalahan dan kita berusaha untuk mencari solusinya gitu. Ketika kita sudah mampu memberikan solusi ataupun memberikan manfaat, disitulah kita bergerak sebagai agen perubahan seperti itu. Menarik banget sih Kak. Mungkin itu dulu mungkin yang aku bisa tanyakan gitu. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Rifa karena udah bersedia gitu menjadi narasumber dalam episode Bis Unsut kali ini. Nah itu dia Bis Unsut kita kali ini Sobat Gensut. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen juga terkait ide untuk konten Bis Unsut lainnya. Let's say Universitas Jenderal Sudirman Merdeka, maju, mendunia. Dadah. Dadah.